Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun dan membimbing kita semua agar kita menjadi hamba-hambanya yang istiqamah, hamba-hambanya yang tekun ibadah, hamba-hambanya yang diberikan kesehatan dan keafiatan, hamba-hambanya yang diwafatkan husnul khatimah, hamba-hamba yang dibahagiakan di dunia sampai di akhirat. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap kali kita mendatangkan prasangka baik kepada Allah, maka setiap kali itu juga hal baik akan datang kepada kita. Setiap kali kita menilai bahwa apa yang terjadi pada kita adalah hal yang baik, maka setiap kali itu juga apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah baik. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsinya beliau berkata, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hamba-hambaku terhadap aku. Siapa yang punya sangkaan baik sama Allah, Allah pasti akan menjadikan sangkaan itu benar adanya. Dan Allah akan menunjukkan sangkaan itu pasti terjadi. Kalau kita ngira hari ini kita yang punya masalah karena Allah sayang sama kita, yang punya masalah karena Allah mau hapusin dosa-dosa kita, yang punya masalah karena Allah mau tinggiin derajat kita, gitu ya. Maka semua sangkaan kita itu insya Allah akan Allah buktikan. Dengan apa? Ternyata Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa kita, Allah betul-betul meninggikan derajat kita, Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kebaikan kepada kita. Itu apa? Karena sangkaan kita. Sangkaan. Tapi pada saat kita punya masalah yang datang sangkaan selain daripada kebaikan, yaitu kita menyangka hal-hal buruk. Kita menyangka Allah gak adil. Kita menyangka sial. Kita menyangka besar masalah. Kita nyangka urusan gak selesai-selesai. Maka selama itu juga sesuai dengan sangkaan kita, kita bakal apa? Bakal mendapatkan hal-hal sulit seperti yang kita sangkakan. Tiap kali kita punya masalah, kita nganggapnya ini beban, ini berat, ini susah. Maka selama kita berpikir begitu, tiap kali itu juga masalah itu menjadi berat, masalah itu menjadi beban, masalah itu menjadi masalah yang besar. Tapi setiap kali kita menganggap masalah, sama-sama masalah, tapi kemudian kita hadirkan dalam pikiran kita mudah, ringan, ya, cepat selesai, maka dapat dipastikan semua sangkaan kita itu akan terrealisasikan. Masalah kita akan terasa ringan, masalah kita akan terasa cepat diselesaikan. Kenapa? Karena kita punya prasangka yang sudah Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita bahwa dia zat yang menyesuaikan prasangka kita. Dan Nabi SAW pun sudah menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, ana inda dhanni 'abdi bi, ya, an khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Kata Nabi, dua perkara yang mana di atas dua perkara ini enggak ada yang lebih indah dan lebih baik. Apa itu? Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Saat kita menghadirkan di dalam diri kita punya prasangka baik kepada Allah, maka itu hal terbaik yang pernah kita lakukan.
Saat kita memperlakukan prasangka baik kepada para hamba-hambanya Allah, maka itu adalah hal terbaik yang pernah kita lakukan kepada hamba-hambanya Allah. Kita hidup, sekitar kita nih banyak yang menyangka kita ini macam-macam. Bukan cuman orang nyangka, kita juga suka nyangkain orang. Nah, kita juga suka nyangkain orang. Si ini begini, si ini begitu gitu. Kadang-kadang subhanallah, mulut kita nih berkata terbatas, tetapi subhanallah kita punya hati, punya kata tidak pernah terbatas. Atau dibilang kalau dalam satu hari kita nih cuman bicara sekian kata, mungkin 20.000, kalau perempuan katanya stok katanya kan 20.000 gitu ya. Maka kamu bisa bayangin, hati kamu sehari berkata berapa banyak? Nah, dari melek mata kita, hati kita sudah ngoceh. Dari melek mata itu kita punya hati udah ngoceh ke sana kemari. Inilah itulah, sama suami sendiri kita punya sangkaan, sama anak sendiri kita punya sangkaan, sama orang lain kita punya sangkaan. Nih hati ngomong mulu. Andai kata hati ini bukan cuma terdengar suara detak jantung, maka kita akan terdengar sangat bising sekali di dalam sini. Nah, karena suaranya luar biasa, ngomongnya banyak banget. Nih hati. Makanya dibilang ibadah yang paling utama prasangka baik. Ada orang bisa jaga nih yang namanya prasangka, maka itu baik. Ada orang bisa nunjukin prasangka yang benar kepada Allah, itu sangat baik. Dan begitu juga kepada sesama hambanya Allah, itu sangat baik. Artinya setidaknya gini Bu, kalau kita nih suka nyangkain orang, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu gitu ya, kita suka nyangka, maka jangan pernah kesel kalau ada orang nyangka kita macam-macam. Kita kan gitu, gak suka disangka, tapi senang menyangka. Ada orang nyangkain kita katain dia. Jangan suka sok-sok tahu diri kita. Jangan suka pinter-pinter ngomongin tentang kita, kata kita kalau lagi disangkain orang. Lah kita nggak sadar, kadang-kadang kita juga suka nyangkain orang. Cuman orang mungkin nggak ngomong ke kita, jangan nyangkain saya gitu. Kita nggak ditegur sama orang begitu, tetapi kadang-kadang kita sering menegur orang tentang sangkaan orang kepada kita. Belajarnya dari mana ya? Belajar dari kita sendiri berawal. Belajar untuk mengurangi sangkaan, terutama sangkaan buruk. Sekalipun ada orang nyata-nyata di depan mata kita berbuat buruk, kita tetap punya kewajiban mendatangkan prasangka baik. Dan kan banyak Bu, cerita-cerita ya, inspiratif yang sangat-sangat mempengaruhi betapa pentingnya kita jadi orang itu punya prasangka yang baik. Sekalipun di depan mata kita ada pezina yang sedang berzina, kita tetap suruh datengin prasangka baik. Ada orang lagi minum minuman keras depan mata kita, kita suruh datengin prasangka baik. Ada temen lagi ngomong, kedengeran tuh kayaknya, soalnya ngomongnya nguping-nguping, pasti lagi ngomongin orang, umpamanya pasti lagi ngomongin orang. Kita punya sangkaan begitu, buang jauh-jauh dari kita. Sekalipun kita lihat ada orang berbisik, datangkan prasangka yang baik. Ustazah, lagi mana kalau kita betul-betul melihat depan mata, ini bukan lagi menyangka, tapi di depan mata kita jelas-jelas. Lah itu tadi, kalau ada orang zina di depan mata kita, ya kan, datengin prasangka baik bahwa di balik perbuatan zinanya pasti ada alasan yang sangat kuat. Apalagi kalau kita lihat orang-orang sekarang, tanya orang-orang yang kupu-kupu malam itu, ya kan dulu kenapa mereka bisa seperti itu? Karena ternyata mereka merasa terhimpit ekonominya. Siapa yang patut disalahkan? Kita sebagai saudara, sahabat, teman, membiarkan mereka berbuat perbuatan itu. Oke, kita juga kena dampak salahnya. Bukannya enggak. Hari ini ada anak orang narkoba,
minum minuman keras, pergaulan bebas. Emang anaknya doang yang salah? Oh tidak, keluarganya ikut keseret salah. Bukan cuma tercoreng nama baiknya, salahnya ikut. Kenapa kok bisa ada anak terlepas dari tuntunan, dari bimbingan, sampai mereka akhirnya berbuat kelalaian dan kesalahan. Nah, makanya siapapun orang yang kita temukan bahwa mereka itu melakukan suatu kebatilan, tetap walaupun mereka batil di mata kita, datangkan sangkaan yang baik. Karena apa? Karena menyangka hal yang baik terhadap orang tidak pernah merugikan diri kita. Tapi salah sangka kepada orang, ini yang Nabi tekankan, wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarri. Ada dua perkara juga yang di atas dua perkara ini enggak ada yang lebih buruk. Su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada hamba-hambanya Allah. Nah, ini ada orang sekali aja dalam hidupnya mendatangkan prasangka buruk pada Allah, dia sudah berbuat sesuatu keburukan yang paling buruk. Dan kalau ada orang mendatangkan prasangka buruk kepada orang, berarti orang tersebut sudah melakukan perbuatan terburuk kepada orang. Itu perbuatan yang paling buruk. Kenapa? Karena su'udzon. Su'udzon. Nah, itu. Terlepas yang disangka benar atau salah, tapi udah su'udzon aja, itu udah kerugian buat kita. Itu benar Ustazah, itu bukan lagi dzon, bukan lagi prasangka, itu beneran. Walaupun dari mana ruginya Ustazah? Kan kita ngomong yang fakta, rugi hati kita. Hati kita jadi kotor, hati kita kadang-kadang jadi menilai orang lebih buruk dari kita, dan pada akhirnya kita merasa kita lebih hebat, pada akhirnya kita merasa kita lebih baik, dan itu kan jadi kemana-mana. Maka berprasangka baik tidak pernah ada ruginya, dan berprasangka buruk tidak pernah ada baiknya. Nah, itu diingatkan baik-baik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya Allah pelihara kita semua, dan kita lanjut daripada kajian kita. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat terus menerus untuk kita dan bagi agama dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in ila an qala ahabbul a'mali ila Allah as-su'al man asbaha minkumul yawma sha'iman. Al-jawab rawa Ibnu Khuzaimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkumul yawma sha'iman faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana faqala man at'ama minkumul yawma miskinan faqala Abu Bakar ana qala man tabi'a minkumul yawma janazah qala Abu Bakar ana faqala man 'ada minkumul yawma maridan qala Abu Bakar ana faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'at hadhihi al-khisal qat fi rajulin illa dakhala al-jannah. Ada zara maridan. Al-fa'idah bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd al-a'mal as-salihah التي تدخل من عملها الجنة برضوان الله عز وجل ومنها صيام النفل وإطعام الطعام وإتباع الجنازة وزيارة المريض. Kita masuk ke perkara ya selanjutnya, keutamaan amalan yang paling dicintai Allah. Ya,
Jadi kalau kita mau tahu nih amalan-amalan yang paling dicinta Allah apa, berawal dari pertanyaan Nabi kepada para sahabat, yang mana beliau bertanya, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Nabi lagi duduk sama sahabat. Kemudian Nabi melontarkan satu pertanyaan, yaitu pertanyaannya berupa, siapa di antara kamu yang puasa? Maka ini terangkum dari sebuah hadis rawa Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara kalian yang hari ini pagi ini berpuasa? Maka tiba-tiba menyahut, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Jadi Nabi lagi nanya, yang nyaut siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kemudian menyahut, saya Rasul, betulan hari ini lagi puasa. Kemudian Nabi tanya lagi, man at'ama minkumul yauma miskinan, siapa di antara kalian yang pagi ini udah memberi makan orang miskin? Siapa nih? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar lagi, ana. Waduh, unggul ya. Puasa, dianya puasa tapi nggak lupa ngasih makan orang, ya, nggak lupa ngasih makan orang susah, masya Allah. Faqala Abu Bakar ana, dan Abu Bakar bilang, saya Rasul. Maka Rasulullah bertanya lagi, man tabi'a minkumul yauma janazah, siapa hari ini diantara kalian yang sudah mengantar jenazah? Orang meninggal, kalau pria kan nganter jenazah, kalau perempuan nengok ke rumah takziah, kagak ngikut nganter jenazah gitu ya. Maka saat Nabi bertanya siapa yang udah nganter jenazah, nyaut lagi Sayyidina Abu Bakar, qala ana, saya Rasul. Udah berapa nih? Puasa, ngasih makan orang miskin, kemudian nganter jenazah. Bertanya lagi Rasul, man ada minkumul yauma maridan, siapa di antara kalian yang hari udah menjenguk orang sakit? Maka nyaut lagi Sayyidina Abu Bakar, faqala ana, saya Rasul. Udah 4 nih kebaikannya. Bayangin dalam satu hari seseorang bisa melakukan ini. Maka Nabi SAW kemudian menekankan, majtama'at hadhil khisal, tidaklah perkara ini terkumpul pada diri seseorang dalam amal perbuatannya, illa, kecuali dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Berarti di sini kita mendapatkan apa? Mendapatkan satu pembelajaran. Puasa itu Allah suka. Ya baik itu puasa sunnah, baik itu puasa wajib. Intinya orang berpuasa Allah suka. Ya. Kalau kita nih istilahnya puasa ngambil Senin Kamis, belum bisa sebulan sekali ya diambil dari Ayyamul Bid gitu kan. Nggak bisa juga, sibuk, punya asam lambung. Walaupun banyak yang mengatakan puasa itu obat, ya, puasa itu obat, nggak kuat ya. Baik, ada hari-hari besar yang mana keutamaan puasanya luar biasa. Oh ya, diambil dari Ashhuril Hurum, bulan-bulan hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah gitu. Ya, nggak kuat banyak-banyak begitu. Terus ambil yang penting-pentingnya. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan hurum ya, yaitu di antara bulan-bulan yang kita sebutkan tadi 3 hari, yaitu hari Rabu, Kamis, Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu, gitu ya. Nah, Rabu, Kamis, Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Nah, ini berturut-turut, maka dia mendapatkan pahala seperti orang ibadah 700 tahun. Oh, kama maqal. Terus bagaimana yang disampaikan? Atau lagi keutamaan yang menyatakan bahwa ibadah itu mengandung unsur yang luar biasa.
1 hari puasa di bulan Hurum itu pahalanya puasa 30 hari. Ini pahalanya tatadha'af, berkali-kali lipat ganda. Oh, yaudah, setiap datang bulan Hurum saya pengen tuh ngerasain Zulqa'dah 3 hari, Zulhijjah 3 hari, oh Muharram 3 hari. Waduh, tapi nggak bisa juga. Rajab 3 hari, berat. Oke deh, berat juga. Ya sudah, kalau gitu ambil di bulan-bulan yang identik besar seperti Zulhijjah, yang mana di situ ada hari Arafah. Hari Arafah. Di mana hari Arafah? Yang pahalanya tuh yukaffir dzunubas sana, ngapusin dosa gitu ya. Setahun. Oke, kita puasa hari Arafah, jangan kebangetan juga. Arafah juga kagak gitu. Ya, keutamaannya sudah segitu ya. Atau enggak pun ya udah Zulqa'dahnya enggak, Zulhijjah dari 1 sampai 10 umpamanya. Enggak kuat, jangan ninggalin Arafah. Baik. Arafah kelewat. Lagi haid tapi udah niat. Oh, alhamdulillah masih punya apa? Muharram. Muharram masih kesisa nih. Ada 1 sampai 10 gitu ya. Taib enggak bisa 1 sampai 10 capek, nggak kuat. Kan kadang-kadang suka kayak gitu. Atau yang nggak kuat, oh ya sudah, ambil Tasu'a, Asyura 9-10. Karena ada pesan Nabi, walaupun memang anjurannya itu puasa di Asyura, tapi kita disuruh ngambil berbeda dengan golongan orang Yahudi. Karena dulu orang Yahudi puasa juga, bayangin ya. Yahudi sekarang kagak puasa. Ini ngomongin Yahudi dulu. Yahudi dulu pada puasa, Nabi ogah samaan sama mereka. Dulu Nabi nggak mau samaan sama, walaupun Yahudinya zaman dulu. Lah bagaimana dengan nasib anak-anak kita yang sama Yahudi zaman sekarang? Yang mana sudah ditekankan Allah di dalam firman-Nya, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka nggak bakalan tinggal diam ngelihat kita sampai kapan? Sampai kita benar-benar ngikutin agama mereka. Ini orang Yahudi akan terus berusaha, orang Nasrani akan terus berusaha. Buat apa? Ngajakin kita keluar dari agama, ngajakin kita sampai kita ikut agama mereka. Naudzubillah min dzalik. Itu nggak ada capeknya. Makanya orang Islam nggak boleh capek ngajakin orang ke kebaikan. Jangan sampai kalah sama Yahudi sama Nasrani. Oke. Tasu'a Asyura. Bedain kata Nabi. Wa khaliful Yahud. Jangan pernah mau sama Yahud. Sama Yahudi. Beda. Oh berarti kalau dulu Yahudi puasa Asyura, kita puasa Tasu'a. Tasu'anya juga kita puasa. Asyuranya kita puasa. Alhamdulillah dapat lagi nanti kapan? Rajab. Biasanya ini adalah momen-momen para wanita bayar utang. Baru dia sadar bentar lagi Ramadan. Iya, kemarin ada bulan ini nggak kuat. Mendadak di bulan Rajab kuat semuanya. Di bulan Rajab mendadak kuat semuanya. Tiba-tiba kenapa? Soalnya belum bayar utang. Jadi dia mau cepat-cepat bayar utang. Wah, kata ya, puasa sunnah bagian dari perkara yang Allah cinta. Ya, puasa wajib, puasa sunnah artinya yang kita tahu bahwa pahalanya berpuasa as-shaum li wa ana ajzibi. Puasa itu buat saya dan saya yang memberi pahalanya, yang memberi balasannya. Ama Allah sangkingnya sampai ditutupin tuh ganjaran. La khuluful famus shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang berpuasa lebih Allah cintai ya daripada wanginya misik. Kita aja ogah sama bau mulut kita kalau lagi puasa, makanya malas ngomong kan? Allah enggak. Allah suka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala junjung yang berpuasa itu memiliki keutamaan semacam itu, Masya Allah.
ya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingetin sama kita. Itu satu. Yang kedua, man at'am miskinan. Ngasih makan orang miskin. Ingat sama orang susah. Ingat bagaimana caranya berbuat memberi makan pada orang. Masya Allah. Itu besar pahalanya. Lugmah fi batnil ja'i. Kalau kata guru kita Habib Umar ya, pernah menyampaikan, satu suap makanan yang kau berikan kepada orang yang lapar, maka pahalanya lebih besar dari membangun Ka'bah. Itu pahala sesuap. Gimana satu porsi kenyang? Kita nggak sadar. Kita buka pengajian, orang datang 100, 200, kasih nasi nampan ya. Oke. Kita ngasih. Berapa tuh orang satu nampan? 4 orang, 5 orang yang makan, perutnya kenyang. Bukan lagi sesuap, perut kenyang. Sesuapnya aja sudah mendatangkan pahala lebih utama dari bangun Ka'bah. Maka ini perbuatan yang mulia. Begitu juga ngasih orang-orang yang butuh, orang yang memerlukan. Ya. Dengan apa? Datangin rumahnya, kirimin makanannya, gitu ya Bu. Sewaktu-waktu anak kita ulang tahun misalnya, bikin nasi uduk, porsinya banyakan dikit. Kemudian kita bungkus-bungkus, kita nggak bisa bikin hajatan manggil orang, biayanya besar. Ya udah, bikin nasi uduk banyakan dikit, atau bikin nasi kuning banyakan dikit, terus kita bagi-bagiin, kita distribusiin. Ada orang lagi kelaparan, ya Allah enak banget nasi apa nih, besar pahalanya. Nah, di mana saya cerita tentang keutamaannya orang yang bersedekah, mengungguli keutamaannya raja yang sedekah begitu banyak. Di mana ya saya cerita tentang bakar bus? Di mana? Di Banat kali, saya lupa dah. Banyak majelisnya, lupa. Ya gitu pokoknya, cerita tentang bakar bus ya, orang yang sedekahnya mengungguli sedekahnya raja. Ternyata sedekahnya cuma sepotong roti dibelah 2 dimakan sama. Dan itu kan kayak ngasih kita itu, Allah tuh kalau mau ngasih pahala tuh nggak harus kita berbuat besar. Tapi kalau sesuatu perbuatan kita lakukan walau kecil, tapi di dalamnya terdapat besar pahala. Jangan pernah remehin kebaikan sekecil apapun. Nah, ini ngasih makan, santunan, udah. Lagi bagi-bagi rezeki, punya rezeki, ngumpulin fuqara, iya. Nah, begitu juga di dalam part-part kita lagi senang mendapat nikmat, atau tidak perlu ada alasan apapun, emang tiap hari kebiasaan kita ngasih makan orang. Kadang-kadang kita nih ngelihat ya di sosial media, para penggiat Instagram atau penggiat TikTok ya, TikToker itu ya. Kadang-kadang mereka suka bikin konten-konten yang sesekali bagi saya itu memberi teguran pada diri kita. Mereka yang dicari follower. Mereka yang dicari adalah liker, pengennya di like sama orang, atau channelnya selalu ditonton, sehingga mendatangkan ide-ide yang luar biasa dari kepala mereka. Di antaranya ide apa? Ya ngasih sesuatu buat orang dalam cara yang unik-unik. Salah satunya belum lama ada orang naik mobil, bagi-bagi HP. Bagi-bagi, kita nggak merasa penting bagi HP-nya, kita nggak merasa penting bagi TV-nya, tapi kita merasa tertegur dengan apa? Kamu untuk konten bela-belain seperti ini. Sementara Allah nggak nyuruh kita berbuat sebegitunya. Allah suruh kita mengawali dari hal-hal kecil. Lalu apa yang bikin kita melakukan sesuatu untuk Allah seolah terasa begitu berat, sementara mereka para penggiat dunia
para pencari dunia, mereka mencari nilai di mata manusia, mereka mau melakukan segalanya. Walaupun mereka harus merogoh nilai-nilai besar dari koceknya. Ajib. Hebat banget kayak gitu. Dia bisa ngasih orang TV 5, dia bisa ngasih orang handphone 5. Tentu konten itu akan menjadi sorotan. Tentu konten itu akan menjadi tontonan. Orang akan merasa tertegun dan takjub ya, melihat. Mudah-mudahan Allah tanamkan keikhlasan di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Terlepas dari mereka, kita tuh mikir gitu, ya Allah, kenapa untuk dunia selalu ada ide-ide cemerlang, sementara untuk akhirat kadang-kadang kita buntu, mentok. Udah kita maunya begini-begini aja. Kalau diajakin kepada nilai-nilai yang lain, yang lebih ogah. Dengan dasar, udah kita mah yang begini-begini aja. Jangan yang ruwet-ruwet, jangan yang ribet-ribet. Ya Allah. Pengejar dunia makin cepat, makin apa? Makin lari untuk mengejar dunianya. Sementara kita dengan akhirat, kita hanya memilih diam di tempat sampai seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Apa yang kita lihat dari mereka buat saya adalah teguran. Padahal kalau dilihat yang diminta nasi sebungkus. Ibu ke pasar, ada yang jual nasi uduk, berapa sih satu porsinya? Hah? Arok deh 10.000 atau ada yang 7.000 saya rasa. Ya, ada yang 7.000 udah pakai semur tahu kali, apa? Ya, semur tahu atau telur lah ibaratnya. Ambil 7.000, nenteng 2 bungkus nasi atau 1 bungkus deh, nggak usah banyak-banyak. Ibu lihat ada tukang sampah lewat, lihat ada tukang ojek mukanya lusuh, kayaknya dia narik dari malam belum pulang. Iya kan, banyak kan yang begitu. Tukang ojek pagi yang kita lihat belum tentu keluar pagi semua, itu bisa jadi anyang-unyangan dari malam, nyari penumpang muter tapi belum dapat gitu ya, mereka narik. Nah, saat kita punya nih nasi dengan harga 7.000 atau dengan harga 10.000, apa kita nggak seneng gitu ngasih ke mereka tiap hari? Kita nggak sadar 1 bungkus, tapi hari itu kita sudah mendapatkan pahala it'amu ta'am, ngasih makan orang, ngasih makan orang. Ustadzah, uang terbatas, ternyata benar-benar minim keuangannya. Setidaknya para ibu yang bekerja di dapur ya, memasak untuk suami, memasak untuk anak, jangan lupa menyisipkan niat dalam memberi mereka makan, semoga di situ terdapat nilai pahala yang besar. Nah, gitu ya. Belum bisa karena masih dibatasin jatah. Jadi masih dibatasin jatah, belum bisa belian selain daripada apa yang suami udah taker. Belum bisa. Kalau begitu ya udah niatin masak di rumah. Niatin masak di rumah. Oke. Itu masalah it'amut ta'am, ngasih makan orang. Kemudian kan diingatin, siapa di antara kamu juga yang antar jenazah. Berarti untuk para lelaki ya, sangat-sangat dianjurkan bila tetangganya, saudaranya ya, dari sanak saudaranya wafat, dianjurin apa? Enggak cuma takziah, tapi dianjurin antar jenazah. Jadi ngikut rangkaiannya, sholatnya, kemudian ngantar jenazahnya, pahala sempurnanya kan sampai di situ. Sudah nengok, kemudian sholat, kemudian ngantar jenazah, itu sempurna. Sempurna banget. Oke, dari sini Bu, kita selalu terjadi polemik. Polemiknya apa? Perempuan suka nganter jenazah. Dan perkara ini sudah sering sekali kita bahas sebetulnya. Bahwa memang rananya mengantar jenazah bukan rananya kita. Dan gak ada untungnya sama sekali kita ngikut, gak ada. Gak ada. Ibu cuma nangis, cuma pingsan, cuma apa. Pertanyaan saya, emang kalau kita ngantar gitu kita masih bisa lihat muka dia? Kan enggak juga.
Istilah bahasa yang suka dipakai mengantar ke peristirahatan terakhir itu nggak penting. Islam ngajarin nilai yang lebih penting. Nilainya adalah menjaga harkat martabat wanita. Walaupun anak kita sendiri yang wafat, walaupun suami kita sendiri, atau siapapun kerabat terdekat kita sendiri, sahabat sejati dan lain sebagainya, tidak usah ikut. Usah ikut, itu jelas. Sepanjang perjalanan perempuan itu, malaikat laknat dia. Jadi nggak ada pembenarannya. Sampai sejauh ini saya belum pernah dengar ada kebolehannya. Suami ustazah, apalagi suami, udah tahu istri dari suami meninggal sudah dilarang keluar dari rumahnya, berlaku iddahnya. Jangan main-main sama hukum. Jangan berlagak hanya mau ngikutin tradisi yang ada di televisi. Itu televisi nggak pernah ngedidik sama sekali. Jadi ibu kalau ngelihat hari ini tokoh-tokoh yang keluarganya meninggal sampai ikut nganter ke liang lahat, perempuan gotong mayat nggak bisa. Betul apa enggak? Perempuan gotong mayat nggak bisa. Nguburin, gali kubur nggak bisa. Nggak bisa kan? Pernah nemu ada perempuan gali kubur? Udah. Ngangkat jenazah nggak kuat, gali kubur nggak kuat, ya. Gotong mayat masuk ke liang lahat nggak kuat. Jadi pertanyaannya, apa manfaatnya ada perempuan di kuburan? Dempet-dempetan, paling repot mau lihat paling depan. Gak ada manfaatnya, sama sekali gak ada manfaatnya. Jadi Bu, ini tradisi tolong dihilangkan. Kita gak bisa ngapus tradisi dari orang, tapi kita bisa berbuat komitmen pada diri sendiri. Siapa dari keluarga yang meninggal, biarkan proses penguburannya selesai, baru kita mendatangi untuk menziarahi. Itu pun kalau bukan suami yang meninggal. Kalau suami yang meninggal gak ada ziarah, duduk aja di rumah, itu ibadah yang paling utama. Ziarah gak boleh, nanti setelah iddah baru boleh. Nah, itu diingat baik-baik. Wah ustazah, saya kangen sama suami. Ibu kan lihatnya tanah juga kan? Kita tahu Bu, pasti namanya orang baru kehilangan. Tapi diamnya ibu di rumah jauh lebih meringankan dosa suami. Ibu pilih mana? Mentingin diri yang kangen sama suami untuk datang ke kuburan berdoa di sana, atau ibu mau ringanin dosa-dosa suami untuk tetap diam di rumah? Mestinya kan kita milihnya gitu kan? Ya, saya sebagai istri mau ngeringanin beban suami, semoga Allah ampunin dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Kan kita doain orang meninggal begitu kan? Maka di antara perkara yang meringankan dosa suami, mengangkat derajat suami, istri yang menjalankan iddah. Ini yang sudah hampir nggak ada istri sekarang mau jalanin iddah. Kerjaannya nawar mulu. Nawar mulu iddah ya. Udah tahu angkanya jelas di Al-Quran. 4 bulan 10 hari bagi yang ditinggal meninggal. 3 bulan 10 hari bagi yang bercerai hidup. Sudah jelas hukumnya. Ditawar mulu. Boleh nggak 40 hari? Boleh nggak sebulan aja? Boleh nggak cuman seminggu? Udah buyar ini. Ibu, ini bukan untuk tawar menawar. Ini hukum mutlak dari Allah. Di balik perintah itu pasti ada kemaslahatan buat perempuan. Yang diminta istirahat 4 bulan 10 hari. Baik. Karena ternyata di antara keutamaan iddah itu adalah menormalisasikan kondisi rahim. Rahimnya dibersihin total. Lah, kenapa kalau yang tinggal hidup cuma 3 bulan 10 hari? Karena biasanya kalau cerai hidup udah berantem duluan sebelumnya. Iya, biasa udah berantem duluan deh, udah nggak ngapa-ngapain. Udah berantem duluan sekian lama, makanya 3 bulan 10 hari. Nah,
Tapi kalau yang meninggal kan biasanya baik-baik tuh. Iya kan? Iya, lagi sedang baik-baiknya gitu. 4 bulan 10 hari diantar, diminta. Itu adalah pengabdian terakhir seorang istri kepada suami. Makanya jangan pernah dianggap remeh. Ustazah siapa yang mau kasih kita makan, ustazah kita harus kerja, anak-anak gak ada yang nganter. Inilah PR-nya kita sebagai warga, sebagai tetangga, sebagai saudara. Saudara kita kehilangan suami, kita tuh punya tanggung jawab, Bu. Perhatiin dia, support dia, sokong dia. Ibu-ibu yang anaknya satu kelas, tawarin, kita jemput ya, kita yang anter. Jangan kerepotan masing-masing gitu sama diri. Ya wajar, para ibunya akhirnya menjerit, kita perlu nganter anak sekolah, kita perlu, kenapa? Karena orang yang peduli berkurang. Mestinya kan yang satu sekolah anaknya, udah Bu, ibu yang tenang, jalanin iddah yang benar, nanti anak biar kita yang jemput, anak biar kita yang anter, ibu tenang-tenang aja iddah, daripada kumpul arisan aja nggak jelas. Iya, emak-emak sekolahan. Coba bikin satu program, kalau ada istrinya ditinggal suami, ayo kita ambil alih tanggung jawab anaknya selama ibunya menjalankan iddahnya, kan bagus begitu. Begitu, yuk rame-rame kita urunan, tiap hari kita kirimin sayur, masakan buat rumahnya. Jadi begilir, seminggu sekali kita jenguk yuk, kita samperin, kita mampir. Ini enggak, 3 hari pertama aja itu, seminggu lah bolak-balik. Kepedulian kita minim, makanya akhirnya orang banyak yang nggak kuat ngejalanin iddah. Makanya itu juga bagian dari salahnya kita, makanya kita perlu peduli kepada sesama. Nah itu, maka orang yang nganter jenazah pahalanya besar bagi pria. Kemudian yang terakhir baru man ada maridhan atau zarah maridhan, nengok orang sakit. Besar pahalanya nengok orang sakit. Tetangga sakit, teman sakit, sama-sama orang majelis sakit gitu ya. Kemana kok kemarin-kemarin kelihatan nih, hari udah berapa hari nih nggak kelihatan. Oh sakit katanya, ayo tengokin. Jangan cuman jadi teman asal ketemu aja di majelis gitu. Tapi solidaritasnya juga diterapkan, ditanamkan. Saudara sakit, udah seminggu di rumah sakit, nggak disamper-samper. Nggak sempet. Padahal keutamaannya besar. Setidaknya jasad kita nggak sempet nyamper, kirimannya gitu. Kita di era gampang semuanya kan. Kirimannya. Oh rumah jauh yang sakit di sana di Surabaya, tanya kabarnya, telepon gimana kabarnya. Semua udah urusannya. Tahu kan orang kalau berurusan sama rumah sakit tuh makan biaya. Temen tuh yang kompak gitu. Solidaritasnya biar tinggi sesama kaum muslimah. Kirim uang biar cuman 200-300. Buat beli obat sesetrip lumayan kan gitu, buat tambahin uang lumayan. Kalau semua temen baik begitu, yang satu ngasih 200, yang satu ngasih 100, yang satu ngasih 500, yang satu ngasih 300, kan jadi banyak gitu. Kita penting membangun jiwa kesadaran seperti ini. Kalau datang cuman ngebawain buah, kadang-kadang sampai yang jagain rumah sakit tuh bingung, buah semua. Orang kita udah mentok mau bawain apa gitu, buah aja. Ibu, orang di rumah sakit emang harus makannya buah, emang betul. Tapi jujur aja Bu, yang makan bukan yang sakit, yang makan yang jaga.
Ya, jadi Bu kalau mau bawain atau nengokin orang sakit, itu sebelum mikirin yang sakit, pikirin yang jaga. Bener loh. Yang jaga mantengin buah apel, buah pir gitu. Bingung dia mau makannya. Adapun orang sakit nafsu makan apa sih? Dia juga lagi dibatesin makanannya makanan rumah sakit. Ini kan kenapa? Karena kita nih nggak peka, kita cuman yang penting nenteng. Bahkan kadang-kadang nengokin nggak sempet belinya, betul di bawah rumah sakit itu belanja. Gak bawa apa-apa, kita udah beli-beli yang ada aja. Lempar ini itu maksudnya. Masih mending deh daripada buah semua, yang bawa parcel semua, taruh deh ibaratnya gitu. Ini pelajaran. Di balik mendatangi orang sakit pahalanya besar, kita nengokin orang sakit yang ditengok senang. Dia butuh doa kita dan kita butuh doa yang sakit, karena doanya orang yang sakit mustajab. Apalagi yang kita cari? Dan ternyata di balik mendatangi orang sakit, hikmahnya adalah menyadarkan kita pentingnya bersyukur. Karena orang yang sakit itu selalu menunjukkan kepada kita sakitnya. Dan seolah-olah Allah ingin memberitahukan kepada kita, syukurilah nikmatmu yang sehat hari ini. Nikmat yang kita punya, dikasih kesehatan sama Allah, keafiatan, jaga. Sementara di sana ada yang tergeletak sakit, seolah ngingetin sama kita, ya nih kita yang lagi sehat-sehat, udah berbuat apa, udah melakukan apa. Jangan sampai datang waktunya nanti sakit, nggak bisa buat apa-apa. Nudzubillah min dzalik. Dan barangkali kita yang suka nengok orang sakit, setiap kali kita nengok menjadi benteng yang Allah itu jaga kita dari sakit. Jangan disepelein. Maka ini beberapa amalan, yaitu 4 amalan yang dianggap sebagai amal yang dicintai Allah, yang paling dicinta oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah agar kita semua bisa menerapkan satu persatu dari amal ini, agar kita bisa terus menerapkan kebaikan di dalam kehidupan kita dan mendapatkan keuntungan dari besarnya pahala di akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan majelis kita senantiasa tercurah banyak kebaikan, banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis Ta'lim An-Nikmah ya, Ustadz Afifi beserta istri dengan segenap keluarga besar, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmu dan anak didiknya. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak didiknya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita seluruh jamaah yang hadir, baik yang sakit-sakit di antara kita, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, insyaallah segera ditemukan jalan obatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Khusus untuk Al-Mukarramah Ustazah Halimah Al-Idrus yang sedang kurang sehat, dan juga untuk Hubabah Syifa binti Abdul Qadir Al-Haddad, dan masing-masing dari segenap keluarga kita maupun diri kita, semoga Allah angkat penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'min shadid waqfina waqfihum minal haddi wal hadid wal maradi shadid wal jayshil adid waj'alna waj'alhum nuran min nurik وعزا من عزك ونصرا بنصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء زمزم يقرئكم السلام على من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu semua untuk segala perhatiannya. Saya mengundang seluruh jamaah Majelis Ta'lim An-Nikmah hari Senin untuk bisa sama-sama menghadiri
majelis kajian bersama guru mulia kita Bapak Nur di Masjid Istiqlal pagi hari. Ya, ibu-ibu pada datang, saya himbau untuk tetap tertib, menjaga adab, kesantunan, dan untuk sama-sama saling menjaga kehormatan guru mulia kita. Dengan saya minta kerjasamanya seluruh jamaah yang barangkali hadir, terdapat teman di sebelahnya yang belum paham tentang guru mulia kita. Dengan apa, Bu? Kalau sampai ada yang merekam, memvideo, maka tolong ditegur dengan baik-baik agar mereka menghapus rekamannya ya. Kita jaga sama-sama karena kehadiran orang-orang seperti mereka itu adalah benda langka bagi kita. Ya, kita sudah tahun ini tidak kebagian Habib Umar datang. Sedih luar biasa, Habib Umar gak datang ke sini. Ya, tapi kita dihibur dengan istri beliau yang datang. Ya, dengan anak-anak beliau yang datang. Maka jangan sampai waktu-waktu di mana yang kita tidak harapkan mereka tidak bisa datang ke kita, itu adalah dampak kerugian bagi negara, kerugian bagi diri kita. Maka selagi mereka datang, selagi mereka ada, dijaga. Ya, insya Allah mudah-mudahan semua dikasih sehat, afiat, biar pada bisa datang dan kita semua dapat keberkahan dari beliau. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu semua. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Pada ibu-ibu, saya ingatkan kembali insyaallah pada tanggal 29 Juli nanti, tepat di hari Senin, insyaallah kita akan mengadakan acara akbar di Masjid Istiqlal dengan kedatangan guru mulia kita bersama, Baba Nur binti Muhammad Al-Haddad, yang kita tentunya berharap dengan hadirnya beliau banyak keberkahan yang bisa datang kepada kita. Maka saya ingatkan dan saya himbau kepada seluruh majelis di mana tempat saya mengajar untuk kita tetap tertib, tetap jaga adab, tetap menjaga etika saat kita menghadiri kajian-kajian beliau di mana tempat, mungkin selain di Istiqlal ada lagi kajian-kajian beliau di tempat lain. Maka saya ingatkan, jaga ketertiban dan jaga adab. Yang paling utama adalah apa yang diamanatkan selaku penyelenggara mohon dikerjakan, mohon dijaga. Maka kepada siapapun ibu-ibu yang hadir, bila ternyata ada orang yang hadir bukan orang-orang kita, bukan orang-orang yang sama-sama satu pengajian dengan kita, barangkali dia baru pertama kali ketemu Baba, barangkali dia baru pertama kali hadir, pasti dia akan menjadi orang yang akan sibuk mendokumentasikan masjidnya nggak apa-apa, mendokumentasikan rangkaian maulidnya nggak apa-apa, tapi kalau sudah sampai mendokumentasikan ceramahnya maka tidak boleh, apalagi sampai foto hubabahnya. Nah itu saya minta kerjasamanya ibu-ibu, wabil khusus jemaah majelis saya semua ya. Nanti kalau duduk di sebelahnya ada yang foto, diingatkan baik-baik ya, diingetin baik-baik. Saya kepengennya nggak pakai diingetin pakai berantem, enggak ya. Nah, diingetin baik-baik, tolong dijaga amanatnya dari guru mulia kita. Beliau tidak sama sekali berkenan untuk diambil fotonya, gambarnya atau direkam videonya ya, video dari ceramahnya dan lain sebagainya. Jadi dijaga, kita jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, keafiatan. Doain juga acaranya biar tertib, biar khidmat, biar lancar ya. Insyaallah manfaat semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah khusus binat syifa untuk Al-Mukarramah Ustazah Halimah Idrus yang kurang sehat ya, yang recovery dari sakitnya. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, keafiatan, dan juga mudah-mudahan khususnya untuk siapa ini? Wanita binti Muhammad Yunus. Iya bah? Inawati. Ini wanita loh tulisannya loh. Inawati binti wanita binti Muhammad Yunus ya, dan semua Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir Al-Haddad yang kurang sehat semuanya dari diri kita maupun dari keluarga kita. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah berikan kesembuhan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil bas isy anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'bin shadid waqfihana wa fihum min al-hadd wal hadid wal marad shadid wal jish al-adid waj'alna ya rab nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa 'atan min 'ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal muwahhibin idham. As'aluka an takfina wa takfihum jami'an min syarri kulli dhi syarr innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ma'u zamzam yubri'ukumus salam ala man talibiha wa ala man syaribiha wa ala man salafuna salihin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Dan kita doakan yang mau berangkat umroh, Kurniasih binti Kuat Hidayat. Mudah-mudahan yang mau jalan berangkat umroh Allah berikan kesehatan, keafiatan, bekali takwa, dibekali keistiqomahan. Insyaallah mudah-mudahan serangkaian ibadah yang dilaksanakan menjadi ibadah umroh yang mabrur, sa'yan mashkur, dzamban maghfur, tijaratan lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu semua. Kita doakan Majelis Salim Al-Kautsar, mudah-mudahan diberikan keberkahan, insyaallah kemanfaatan, isobah diberikan kesehatan, panjang umur, dan semua hajatnya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.